Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen kelas NJ005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dari soal ujian akhir semester, yaitu terkait analisa corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity pada mata kuliah organizational behavior dengan dosen Ibu Diah Darmayanti. Selanjutnya di sini saya mengambil 3 contoh perusahaan, yang salah satunya yaitu PT Sabta Indah Sejati atau SIS yang merupakan grup dari Alamtri yang sebelumnya bernama Adaro. Ya, perusahaan tersebut merupakan salah satu kontraktor pertambangan terkemuka dan terbesar di Indonesia dengan beragam layanan, mulai dari jasa pertambangan, kontraktor, pekerjaan sipil, dan pengembangan infrastruktur hingga logistik lahan. Next. Ya, hubungannya terhadap corporate culture yaitu satu, menjunjung tinggi safety atau kesehatan dan keselamatan kerja, atau ketiga, integritas, disiplin, dan kerja sama tim. Yang kedua, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasi. Yang ketiga, kultur kerja berbasis target kinerja dan efisiensi. Selanjutnya ada hubungannya terhadap employee behavior, yaitu ada yang satu, keselamatan kerja, yaitu budaya kerja yang menekankan pada keselamatan kerja dan disiplin tinggi, mendorong karyawan untuk bersikap lebih waspada, bertanggung jawab, dan kolaboratif. Hal ini karena lingkungan kerja memiliki resiko yang tinggi. Kemudian juga ada Adaro Zero Accident Mindset, atau disingkat dengan AZAM, adalah program yang diterapkan oleh PT Adaro Indonesia untuk mencapai target nihil kecelakaan di area operasional. Kemudian juga ada program reward dan punishment berbasis performa, juga memperkuat motivasi kerja. Ya, hubungan terhadap productivity yaitu terstruktur dan fokus, yang dimana budaya kerja yang struktur dan fokus pada perbaikan berkelanjutan meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, terutama dalam proyek-proyek strategis energi nasional. Kemudian juga budaya yang struktur dan fokus pada keselamatan mendorong perilaku kerja yang disiplin dan produktif. Selanjutnya ada perusahaan yang kedua, yaitu PT Pertamina Persero, atau yang biasa kita kenal sebagai perusahaan milik badan usaha milik negara atau BUMN di negara Indonesia ini, yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas bumi. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam menyediakan energi bagi negara dan masyarakat Indonesia. Lalu untuk hubungan terhadap corporate, di sini perusahaan Pertamina menanamkan sikap akhlak, yaitu amanah, kemudian harmonis, ada juga kolaboratif, loyal, adaptif, dan kompeten. Kemudian juga menekankan nilai integritas, kebersamaan, dan orientasi hasil. Juga digitalisasi proses kerja untuk efisiensi dan transparansi, seperti aplikasi My Pertamina yang biasa digunakan untuk transaksi non tunai di SPBU, pemesanan produk BBM atau LPG, serta pelacakan konsumsi bahan bakar. Selanjutnya ada employee behavior. Yang pertama, akhlak ini menjadi panduan perilaku yang seragam di seluruh divisi yang harus dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, mendorong karyawan untuk bekerja dengan etika, saling menghargai, dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman, misalnya dalam transisi. Kemudian ada hubungan terhadap productivity, yaitu budaya kerja yang struktur dan fokus pada perbaikan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, terutama dalam proyek-proyek strategis energi nasional. Yang kedua, secara keseluruhan produktivitas meningkat, kemudian terutama pasca reformasi struktural
dan digitalisasi. Ya, selanjutnya perusahaan ketiga yaitu PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Dia merupakan badan usaha milik negara juga yang bergerak di bidang jasa angkutan kereta api baik untuk penumpang maupun barang. Nah, KAI ini menyediakan, mengatur, dan mengurus layanan perkereta apian di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana hubungan terhadap corporate culture? Ya, di sini ada pelayanan pelanggan, kemudian inovasi digital, ketepatan waktu, dan loyalitas. Ya, ini merupakan budaya kerja di KAI ini sangat menekankan uh, pada keselamatan operasional, kemudian baik untuk penumpang maupun pekerja. Ini tercermin dalam penerapan SOP ketat, kemudian pelatihan serta keselamatan rutin dan sistem audit internal. Yang kedua ada yang ketiga yaitu keselamatan operasional, yaitu mengutamakan uh, safety atau keamanan. Selanjutnya, hubungan terhadap employee behavior. Yang pertama adalah karyawan di KAI memiliki disiplin kerja yang tinggi karena budaya keselamatan yang sangat ditekankan. Kemudian yang kedua, bekerja sesuai SOP dan regulasi, terutama pada peran yang terkait langsung dengan operasional kereta, seperti masinis, petugas sinyal, dan kondektor. Yang ketiga, berperilaku proaktif dalam membantu pelangganan. Ya, di sini karyawan KAI yang berada di lini terdepan yaitu frontliner seperti petugas loket, kemudian customer service dan petugas stasiun memperlihatkan perilaku proaktif dalam membantu pelanggan. Yang keempat, perilaku jujur dan berintegritas dalam menjalankan fungsi pekerjaan. Merupakan budaya transparansi juga membentuk perilaku jujur dan berintegritas dalam menjalankan fungsi pekerjaan. Selanjutnya ada hubungan terhadap productivity. Yang pertama, penerapan budaya keselamatan kerja yang ketat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan gangguan operasional. Yang kedua, budaya pelayanan berdampak langsung pada kualitas layanan yang lebih baik dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu loyalitas karyawan yang tinggi juga mengurangi turnover atau pergantian karyawan. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.